Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Saya percaya setiap firman yang dibagikan, jika kita melakukannya dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh percaya, maka firman itu akan memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa atas bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mohon Roh Kudus menolong, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, terutama dalam bisnis kami di Mastro Group dengan semua lini usahanya. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Engkau terus menolong dan menopang kami. Bapak, malam hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dan jalan yang terang bagi kami. Oleh karena itu mohon Roh Kudus-Mu menolong sehingga kami boleh mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar mengenai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan bisnis, usaha, dan pekerjaan kita sehari-hari. Saudaraku, Tuhan sendiri berjanji kepada kita semua ketika Yesus naik ke surga, maka Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya sebagai anak yatim piatu yang tidak memiliki penuntun penolong. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, yaitu penolong yang lain untuk hadir di dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan Juni ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang didasari dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan akan meninggalkan para muridnya. Di akhir zaman ini Yesus sudah tidak ada di dunia ini, saudara. Tetapi pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal itu yang hadir bersama-sama dengan kita, yang diam di dalam diri kita, itulah yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus itu, maka kamu memiliki kuasa. Oleh karena itu seringkali orang berpikir Roh Kudus itu hanya sebuah power, sebuah kekuatan. Malam hari ini kita harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang sungguh-sungguh nyata, dan pribadi ini memiliki kuasa yang sangat besar. Karena di Kejadian 1 ketika penciptaan ini berlangsung, Roh Kuduslah yang memegang peranan dalam penciptaan. Dia menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau memiliki Roh Kudus, kalau engkau menerima Roh Kudus, maka engkau menerima kuasa yang asalnya dari atas, kuasa yang asalnya dari Allah, kuasa yang tidak dimiliki dan tidak ada di dalam dunia ini. Saudaraku, kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa ada perbedaan antara orang yang melakukan pekerjaannya, usaha dan bisnisnya bersama dengan Roh Kudus dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia boleh lebih pintar, lebih hebat, lebih punya modal yang besar. Tetapi ketika saudara dan saya memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang menuntun kita, yang bersama-sama dengan kita, yang menolong kita, maka kita punya kuasa supranatural, kuasa ilahi untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menghadapi segala masalah dan tantangan. Dan kuasa ini adalah kuasa yang menjadikan dunia ini ada. Sehingga saya percaya tidak ada masalah, tantangan apapun dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha yang tidak dapat diatasi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada persoalan dunia yang mempengaruhi ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh Roh Kudus. Ada perbedaan dari kuasa supranatural, kuasa ilahi, dengan kemampuan dan kekuatan duniawi. Malam hari ini saudaraku, saya mengajak saudara untuk membawa
kuasa Roh Kudus itu masuk dalam pekerjaan kita. Jangan lagi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian, hikmat kita sendiri. Setiap hari, ayo terus berseru, berdoa, minta Roh Kudus menuntun, minta Roh Kudus menolong. Setiap keputusan, setiap pertimbangan, minta Roh Kudus untuk mengambil alih. Dan Roh Kudus yang menuntun keputusan apa, pertimbangan apa yang harus kita ambil. Setiap kali kita menghadapi tantangan, libatkan Roh Kudus. Berseru kepadanya dan minta Roh Kudus yang membuka jalan. Karena sehebat apapun manusia terbatas dalam segala hal. Tetapi saudara dan saya punya kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada, yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk bersama dengan kita selama-lamanya, menyertai kita selama-lamanya, itu adalah Parakletos. Parakletos artinya penolong. Parakletos artinya pengajar, pembimbing, penghibur. Ada banyak fungsi Roh Kudus, ada banyak peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau pastikan bahwa kita bergantung pada kuasa ini, kita bergantung pada power ini, bukan pada kekuatan dunia, bukan pada kekuasaan manusia. Saudaraku, mari lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Roh Kudus. Caranya tidak sulit, saudaraku. Caranya hanya kita berkomunikasi lebih intens dengan Roh Kudus. Kita melibatkan Dia lebih lagi di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap hari-hari kita. Jangan pernah melewati hari tanpa tuntunan Roh Kudus. Jangan pernah melakukan pekerjaan tanpa pimpinan Roh Kudus. Karena Dialah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi pengajar untuk saudara dan saya. Gunakan kuasa ini, pakai kuasa ini, dan biarlah Roh Kudus semakin mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya, pekerjaan dan usaha kita, sehingga di situ kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil Roh Kudus kerjakan untuk menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, perkenanannya dalam kehidupan kita. Bersama dengan Roh Kudus, saudara dan saya akan sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang mengerjakan perkara-perkara supranatural yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Allah yang ajaib, Allah penolong, Allah sumber segala berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Minggu-minggu depan kita akan mempelajari satu demi satu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memberikan pengurapannya kepada kita untuk kita dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam usaha dan bisnis kita, sehingga kita boleh dipakai olehnya untuk mempelebar kerajaan sorga, sehingga melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita dan bisnis kita, Tuhan memakai kita untuk menjadi saksinya, bukan hanya di lingkungan kita berada, tetapi sampai kepada masyarakat sekeliling kita, sampai bangsa Indonesia, dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa lainnya. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal Roh Kudus-Mu lebih lagi. Ya Roh Kudus, biarlah setiap hari Engkau lebih lagi menyatakan diri-Mu, sehingga kami boleh terus ada di dalam tuntunan-Mu. Kami mohon Tuhan, pimpin kami, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kekuatan sendiri, tetapi kami berjalan dalam kuasa ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Mastro Group dengan semua lini usahanya, biarlah boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berkati pimpinan kami dan semua manajerial, berkati Pak Sugiono Tuhan. Biar dalam pertolongan, kasih dan kemurahan Tuhan, seluruh pemimpin kami dapat memimpin Mastro Group dengan sangat baik sehingga mengalami terobosan demi terobosan. Kami juga menyerahkan rencana untuk work from office 100% yang akan segera dilaksanakan. Tuhan, Engkau yang bergerak dan menyiapkan setiap kami
sehingga sungguh-sungguh kami dapat kembali mengerjakan yang terbaik, meningkatkan produktivitas kami, sehingga semua lini usaha dapat meningkat dan dapat mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu, dan kita akan menerima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus akan bersama dengan saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus maju di dalam Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Kita dapat menaklukkan segala tantangan. Tuhan Yesus memberkati.